Misalnya ada perusahaan membeli mesin baru dalam perusahaannya tersebut. Nah, itu harus diselesaikan. Dalam hal apa? Harus memberikan training kepada karyawannya untuk dapat beradaptasi dengan mesin yang baru tersebut. Jika karyawan tidak bisa beradaptasi dalam waktu yang cepat, akan mengakibatkan turunnya dari produktivitas. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya manajemen berdasarkan sasaran. Nah, manajemen berdasarkan sasaran ini ada dua jenis aplikasinya, yaitu prestasi unit. Prestasi unit itu apa? Itu yang menilai hasil setiap unit ataupun lingkup perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada yang namanya prestasi individu. Nah, prestasi individu karyawan ini artinya memberikan motivasi dan mengukur prestasi setiap karyawan. Nah, dalam manajemen berdasarkan sasaran ini ada kendalanya. Kendalanya itu apa? Terkadang individu itu susah untuk berubah. Kemudian pencapaian sasarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Kemudian ada namanya manajemen berdasarkan pengecualian. Manajemen berdasarkan pengecualian ini tujuannya menyederhanakan proses manajemen sehingga manajer mudah untuk menyelesaikan masalah. Ada 6 unsur utama. Yang pertama itu adalah pengukuran. Jadi untuk menyelesaikan masalah dalam hal manajemen ada 6 unsur utama yang harus dilakukan, yaitu pengukuran. Pengukuran artinya apa? Usaha menetapkan nilai prestasi yang telah lalu ataupun saat ini. Artinya si manajer itu memberikan nilai ukur prestasi karyawannya. Mungkin teman-teman pernah merasakan dalam hal bekerja, teman-teman pernah mendapatkan nilai prestasi dalam hal yang akhirnya akan menurut teman-teman untuk meningkatkan posisi jabatan teman-teman di tempat teman bekerja sekarang. Nah, kemudian ada juga namanya proyeksi. Proyeksi itu apa? Analisis terhadap berbagai alat ukur yang penting untuk perusahaan agar dapat digunakan masa datang. Misalnya proyeksi ini seperti proyeksi pemasaran. Jadi itu misalnya orang pemasaran biasanya memproyeksi berapa sih permintaan yang akan datang, yang akan dipenuhi, seperti itu. Kemudian ada yang namanya juga seleksi. Seleksi ini menetapkan kriteria yang digunakan manajemen untuk mengikuti kemajuan ke arah pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian ada yang namanya pengamatan. Pengamatan itu adalah deskripsi hasil pengukuran terhadap kondisi saat ini. Jadi biasanya saat teman-teman bekerja itu diamati oleh namanya supervisor. Nah, supervisor itulah yang mengamati teman-teman untuk bekerja dan mencatat secara deskriptif masalah yang sedang terjadi ataupun yang sedang dihadapi saat itu dalam hal bekerja. Kemudian sebentar saya potong. Katanya Mbak Suci, Mbak Salma dan Mbak Widya nggak bisa masuk. Boleh tahu kenapa nggak bisa masuk? Kendalanya? Pet request itu biasanya sinyalnya yang kurang, Mbak. Itu biasanya sinyalnya yang kurang, Mbak. Iya. Karena memang WISIK ini membutuhkan sinyal yang kuat untuk bisa masuk. Kalau sinyal kita kurang pun kadang kita nggak bisa mendengar secara full suaranya. Jadi tampilannya juga kurang jelas seperti itu. Tapi Mbak Salma dan Mbak Widya boleh coba terus aja ya. Oke. Oke, boleh saya lanjut? Saya lanjut ya. Oke ya Mbak Nana, kita lanjut. Oke Mbak Tri, kita lanjut.
Kemudian lanjut, dari 6 unsur utama tersebut ada yang namanya komparasi, ya Mbak Linda. Ada yang namanya komparasi, yaitu komparasi itu adalah adanya perbedaan antara prestasi yang diharapkan dengan yang sudah dicapai, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pengambilan keputusan, yaitu tindakan yang harus diambil untuk mengembalikan pelaksanaan ke arah semula atau menyesuaikan harapan karena kondisi yang sudah berubah. Jadi itu dalam melakukan suatu kegiatan dalam organisasi maupun individu juga, itu teman-teman akan menghadapi yang namanya perbedaan artinya apa? Terkadang kita mempunyai harapan, dan tetapi harapan itu tidak dapat tercapai, dan dalam tidak tercapainya harapan tersebut, teman-teman harus bisa mengambil keputusan jika teman-teman menjadi seorang manajer ataupun berperilaku sebagai manusia individu. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan manajemen terapan. Nah, manajemen terapan ini muncul di pertengahan abad 20 oleh Peter Drucker. Nah, manajemen ini terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi dan produksi, manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen informasi teknologi. Nah, keseluruhan dari manajemen ini disebut dengan namanya the fifth generation management. Nah, nantinya akan teman-teman pelajari selanjutnya di semester selanjutnya. Makanya itu manajemen ini yang saat ini teman-teman pelajari merupakan dasar sekali untuk teman-teman mempelajari manajemen terapan ini. Nah, untuk itu teman-teman harus sering belajar dan memahami maksud dari manajemen secara dasar ini, sehingga ketika teman-teman sudah belajar yang namanya manajemen terapan, teman-teman bisa lebih paham dan lebih mengerti. Oke. Oke, ya, terima kasih sudah dijawab Mbak Nana. Oke, ya, sepertinya ini bisa dibaca sendiri karena cuman pengertian. Ya Mbak Isna, kita lanjut. Ini bisa dibaca sendiri karena ini hanya pengertian manajemen, pengertian bahasa manajemen. Ada dominan, divergensi, konvergensi, sintesa, dan proliferation. Itu bisa teman-teman baca. Oke, semangat, kita lanjut ke modul 2. Lanjut, apa istirahat? Lanjut. Oke, seperti anak manajemen semester 1 semangat-semangat. Ya, saya juga harus semangat. Oke, lanjut. Kita lanjut di modul 2. Nah, kalau teman-teman sudah membaca, di modul 2 ini kita akan belajar namanya lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini di akhir perkuliahan akan saya memberikan tugas pada teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah membuka slide yang sudah saya kirim tadi malam, sudah melihat kan tugasnya apa? Sudah lihat tugasnya di akhir slide itu ada tugasnya. Semua masih hadir? Halo? Halo, semuanya masih hadir? Belum lihat? Mbak Tri belum lihat? Ada. Oke, Mbak Susi udah lihat. Ya, Mbak Ian udah lihat. Ya, nanti saya akan jelaskan tugasnya seperti apa, bagaimana cara pengumpulannya, waktunya, formatnya bagaimana. Ya, Mbak Linda, ada kok di akhir slide ini. Oke, biar cepat-cepat lihat tugasnya, kita langsung mulai saja di modul 2. Oke? Kita mulai di modul 2. Kenapa tidak kelihatan di sini? Oke. Nah, sepertinya melakukan kesalahan karena nggak bisa melihat melihat judulnya ini. Oke, judulnya ini Mbak Anggun, ya, sip.
Goal dari pembelajaran modul 2 ini adalah supaya mahasiswa mengetahui lingkungan eksternal itu apa saja, kemudian juga supaya mahasiswa mengetahui lingkungan internal itu seperti apa aja, dan yang terakhir adalah hubungan organisasi dengan lingkungan serta kaitannya dengan lingkungan global. Nah, ada 3 topik yang penting yang harus dipelajari di modul 2 ini. Oke. Maaf kalau misalnya nggak bisa melihat ini, saya juga nggak kelihatan. Sepertinya saya melakukan kesalahan atas tulisannya sehingga nggak kelihatan. Ya, mencoba meraba saja untuk membacanya. Nah, di sini ada yang namanya definisi lingkungan. Secara umum, lingkungan itu sebagai sesuatu yang tidak terhingga atau yang namanya infinite, dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi. Lingkungan tak terhingga itu bisa seperti alam semesta, kemudian di luar organisasi itu artinya di luar dari individu itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus membedakan ke dalam yang namanya elemen dari lingkungan. Nah, untuk elemen lingkungan itu dapat dikelompokkan menjadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai modul, saat ini tolong dibuka modulnya. Kita akan melihat bersama-sama di halaman Mbak Nita, nama lengkapnya siapa Mbak Nita? Bisa diinformasikan nama lengkapnya Mbak Nita? Bisa diinformasikan nama lengkapnya Mbak Nita? Lintan Alfanita. Oke. Lintan Alfanita hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9. Seperti yang di icon ya. Oke, sudah dipegang buku modul hijaunya. Bisa dilihat di halaman 2.6 di gambar 2.1. Mohon maaf bagi teman yang belum punya modul, tapi nanti akan dijelaskan sudah ya. Oke. Nah, di situ kita akan melihat yang namanya lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ada yang namanya variabel sosial, variabel teknologi, variabel politik, dan ekonomi. Nah, untuk lingkungan eksternal sendiri itu ada namanya elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Ya, semua sudah buka. Bagus. Oke, kita lanjut. Nah, lingkungan eksternal. Elemen aksi langsung itu adalah orang yang berpengaruh secara penting, baik secara individu maupun kelompok, ya, sehingga orang-orang inilah yang akan mempengaruhi organisasi dalam pencapaian sasarannya. Nah, untuk elemen aksi langsung ini terdiri dari adanya konsumen. Konsumen dalam organisasi atau dalam perusahaan, konsumen atau pelanggan memiliki kedudukan yang paling penting. Karena apa? Konsumen adalah sasaran bagi perusahaan untuk menjualkan produknya ataupun barang yang sudah diproduksi. Nah, aspek lain yang harus diperhatikan jika ada aspek yang perlu teman-teman perhatikan jika teman-teman sebagai seorang manajer adalah teman-teman harus mampu untuk memprediksi perilaku serta sifat dari konsumen ini, karena ini adalah hal yang paling penting. Jika teman-teman sudah tahu perilaku konsumen dan kebutuhan dari konsumen, teman-teman akan tahu bagaimana caranya bisa memasarkan produk tersebut. Kemudian juga ada yang namanya pemasok. Pemasok ini apa? Pemasok ini mempunyai kedudukan yang strategis bagi perusahaan, karena
seperti kita ketahui beberapa perusahaan itu ada yang namanya joint venture, artinya melakukan kerjasama. Yang satu perusahaan bekerja sama, yang satu sebagai pensuplai namanya bahan baku, dan satu perusahaan lagi berperan sebagai memproduksi untuk